Di video sebelumnya saya sudah share tentang bagaimana sih belajar efektif. Ya, bisa kamu lihat di sini atau di sini ya. Ada 5 tips untuk belajar efektif yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk di video kali ini saya akan sharing gimana sih untuk belajar lebih optimal lagi ya, dalam belajar di kurikulum Merdeka ini ya. Kita dituntut atau kita diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan passion kita ya, sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan apa yang kita sukai. Supaya apa? Supaya dari sejak SD SMP sudah terbentuk track ya akan kemana kita nantinya ya. Tentu goalsnya adalah cita-cita yang kita harapkan. Cita-cita kalian apa? Jadi sudah dipersiapkan dari jenjang SD, SMP, SMA supaya nanti ketika masuk ke perguruan tinggi sudah tidak bingung lagi ya, udah nggak bingung lagi. Nah, pada video ini saya akan mencoba sharing atau ya ini pendapat saya tentang bagaimana mengoptimalisasikan belajar di sekolah ya. Yang paling utama itu kita harus belajarnya fokus dengan apa yang kita sukai ya. Ini kadang-kadang yang sering bikin dilema oleh anak-anak semua, bahwa dalam belajar di sekolah kita harus mendapatkan nilai baik semua di semua mata pelajaran. Nah, kalau menurut saya itu nggak mungkin ya, nggak mungkin seorang A misalkan ya, dia belajar, dia sekolah, kemudian dia mendapatkan nilai raport yang nilainya 90 semua di semua mata pelajaran. Katakanlah ada 11 mata pelajaran, dia bisa mendapatkan nilai di atas 90 semua. Saya kira belum ada loh. Saya kira belum ada yang bisa mendapatkan nilai tinggi-tinggi semacam itu. Pasti ada salah satu atau bahkan 50% yang nilainya di bawah atau nilainya kurang. Nah, kebanyakan dari kalian ketika mendapatkan ada 11 mata pelajaran, katakanlah ada beberapa mata pelajaran yang nilainya kurang, kalian justru mengeksplor itu nilai-nilai yang kurang atau pelajaran yang nilainya kurang. Kalian paksakan, kalian eksplor ya, kalian belajar setengah mati untuk meningkatkan nilai-nilai di mata pelajaran yang tadi kurang itu. Sedangkan di mata pelajaran yang nilainya sudah tinggi malah kamu abaikan. Ini yang menurut saya kebalik ya, menurut saya kebalik. Justru kalian itu harusnya malah belajar atau mengeksplor lebih dalam lagi mata pelajaran yang sudah mendapatkan nilai tinggi ya. Kalau kalian mengeksplor atau fokus kepada mata pelajaran yang nilainya kurang, maka energi kalian akan habis di situ. Energi kalian terbuang di situ energinya, sehingga kalian sudah tidak punya energi lagi untuk belajar mata pelajaran yang lain yang nilainya sudah tinggi. Alhasil apa? Pelajaran yang tadi nilaimu sudah tinggi itu malah justru turun. Nah, ini akan menambah stres kalian. Energinya akan berkali-kali lipat terbuang. Ya, jadi kalau menurut saya, fokuslah pada pelajaran yang kalian sukai. Ya, fokus ke passion kamu. Kamu sukanya apa? Nah, itu yang kalian harus eksplor. Toh sekarang kurikulumnya sudah berubah ya, kurikulum Merdeka, di mana kalian bebas memilih atau bebas menentukan kalian akan belajar yang mana ya. Kalau kamu goalsnya atau cita-citanya ingin jadi dokter ya, kamu explore itu mata pelajaran tentang pelajaran yang masuk kategori IPA ya. Kalau kamu suka di bahasa, kamu explore itu hal-hal yang berhubungan dengan bahasa atau mata pelajaran yang berhubungan dengan bahasa ya. Tidak mungkin lah, saya kira saya belum pernah menemukan anak yang mendapatkan nilai sempurna di semua mata pelajaran. Pasti ada 1 atau 2 mata pelajaran yang kurang. Kan saya juga belum menemukan anak yang nilainya kurang semua. Pasti ada 1 atau 2 mata pelajaran yang nilainya tinggi. Jadi setiap anak, setiap orang itu punya bakat atau keistimewaannya sendiri-sendiri, jadi tidak bisa disamakan. Makanya saya setuju dengan pendapatnya atau setuju dengan kebijakannya dari Pak Nadiem
UN dihapus ya, karena menurut saya itu tidak adil ya, tidak adil. Masa anak dikatakan pintar kalau bisa 4 mata pelajaran itu ya. Jadi setiap anak punya bakat, punya keistimewaannya masing-masing. Jadi semua anak itu pasti pintar di bidangnya masing-masing. Tugas kalian hanya mencari, menemukan jati diri kalian, passion kalian ada di mana. Kemudian kalian explore di bidang itu. Ya. Nah, kalau kalian enjoy, kalian senang dalam belajar, pasti aura-aura positif ini akan timbul, akan bangkit, sehingga secara tidak sadar akan mengangkat pelajaran-pelajaran yang nilainya masih kurang itu tadi.